Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Putra, NPM 2104012001 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI untuk memenuhi tugas filsafat dan etika komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat komunikasi. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani yakni philophos dan sophia atau kebijaksanaan yang diturunkan dari kata kerja philosophein yang berarti mencintai kebijaksanaan. Tetapi arti kata ini belum menampakkan arti filsafat sendiri karena mencintai masih dapat dilakukan secara pasif. Berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui bahwa filsafat ialah keinginan yang mendalam untuk mendapatkan kebijakan atau untuk menjadi bijak. Secara terminologis, filsafat mempunyai arti yang bermacam-macam. Sebanyak orang yang memberikan pengertian. Dikemukakan beberapa definisi tersebut. Plato, ia seorang filsuf Yunani terkenal, gurunya Aristoteles. Ia sendiri berguru. Ia mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, ilmu yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Aristoteles mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang ketiga ada Markus, yakni seorang politikus dan ahli pidato Romawi, merumuskan bahwa filsafat sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Selanjutnya ada Al-Farabi, yakni seorang filosofis muslim, mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Yang selanjutnya ada Immanuel Kant, yang sering dijuluki sebagai raksasa pemikir berat, mengatakan bahwa filsafat merupakan ilmu pokok dari segala ilmu pengetahuan yang meliputi keempat persoalan, yaitu apakah yang dapat kita ketahui? Pertanyaan ini dijawab oleh metafisika. Yang kedua, apakah yang boleh kita kerjakan? Pertanyaan ini dijawab oleh etika. Selanjutnya, sampai di manakah pengharapan kita? Pertanyaan ini dijawab oleh agama. Dan yang selanjutnya, apakah manusia itu? Pertanyaan ini dijawab oleh antropologis. Filsafat adalah pandangan tentang dunia dan alam yang dinyatakan secara teori. Kata filosofia digunakan pertama kali oleh Pythagoras. Ketika ditanya apakah dia adalah seorang yang bijaksana, Pythagoras dengan rendah hatinya menjawab bahwa dia adalah pencinta kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan tidak mungkin terdapat pada manusia, melainkan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Filsafat adalah suatu ilmu atau metode berpikir untuk memecahkan gejala-gejala alam dan masyarakat. Namun, filsafat bukanlah suatu dogma atau suatu kepercayaan yang membuta. Filsafat mempersoalkan soal etika, moral, estetika, seni, sosial, dan politik. Epistemologi adalah ilmu tentang nilai dan norma berkenaan kehidupan manusia. Aksiologi adalah ilmu yang membahas tentang sumber, batas, dan kebenaran dari pengetahuan. Cabang-cabang filsafat ada 3 jenis persoalan. Ada 3 jenis persoalan tersebut ialah persoalan keberadaan, pengetahuan, dan nilai-nilai. Bicara tentang nilai berarti menyangkut nilai kebaikan, tingkah laku dan nilai-nilai keindahan, nilai-nilai kebaikan, tingkah laku berkaitan dengan cabang filsafat, etika. Berikut adalah cabang-cabang filsafat. Yang pertama ada metafisika, mengenai sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Melalui studi metafisika, kita diajak untuk membuat diri kepada realitas yang jauh lebih luas daripada dunia sempit. Ada 3 metode yang digunakan untuk memecahkan problema-problema filsafat, yaitu yang pertama ada metode deduksi, induksi, dan metode dialektik. Isi filsafat ditentukan oleh objek yang dipikirkan. Objek material filsafat yaitu objek
yang ada dan mungkin ada, jadi luas sekali dan tidak terbatas. Manfaat mempelajari filsafat diantaranya adalah kita dapat mengerti manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi pengetahuan, filsafat disebut sebagai induk dari sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Filsafat terdiri atas 3 cabang besar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga cabang itu sebenarnya merupakan satu kesatuan. Yang pertama, ontologi membicarakan hakikat segala sesuatu. Ini berupa pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Yang kedua, epistemologi, cara memperoleh pengetahuan itu. Aksiologi membicarakan guna pengetahuan itu. Ontologi mencakup banyak sekali filsafat. Namun, semua filsafat masuk di sini. Misalnya, logika, metafisika, kosmologi, teologi, antropologi, etika, estetika, filsafat, pendidikan, filsafat hukum, dan lain-lain. Epistemologi hanya mencakup satu bidang. Epistemologi yang membicarakan cara memperoleh pengetahuan filsafat. Ini berlaku bagi setiap cabang filsafat, yaitu aksiologi yang membicarakan guna pengetahuan filsafat. Itu pun berlaku bagi semua cabang filsafat. Sejarah kefilsafatan di kalangan filsuf menjelaskan tentang 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu kekaguman atau keheranan, keraguan atau kegengsian, dan kesadaran atau keterbatasan. Terdapat 4 tipe manusia berdasarkan tahu yang dimilikinya. Pertama, manusia yang tahu bahwa ia tahu karena dikatakan bahwa ia berpengetahuan. Kedua, manusia yang tahu bahwa ia tidak tahu. Ketiga, manusia yang tidak tahu ia tahu. Keempat, manusia yang tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Manusia yang tahu dikatakan berpengetahuan. Sebagaimana diutarakan, pengertian adalah hasil dari satu, sedangkan orang yang tidak tahu tidak dapat membuat putusan, tidak dapat mengakui apapun, tidak dapat memberikan pernyataan, mengakui sesuatu atas sesuatu. Dengan kata lain, orang yang tidak dapat membuat putusan dikatakan tahu karenanya. Untuk dikatakan tahu, orang harus sadar bahwa ia tahu, dibuktikan dengan kemampuan memberikan putusan. Selanjutnya B. Hakikat filsafat. Hakikat merupakan istilah filsafat yang dimaksudkan sebagai pemahaman atau hal yang paling mendasar. Berbicara mengenai hakikat tidak terlepas dari apa yang terjadi, dasar dari sesuatu tersebut. Filsafat tidak saja bicara wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi juga berbicara makna yang terdapat di belakangnya. Hakikat filsafat adalah sebagai akibat berpikir radikal. Filsafat adalah kebebasan berpikir terhadap sesuatu tanpa batas. Dia mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Perkembangan filsafat tidak hanya menjadi induk dan sumber ilmu, tetapi pada tataran berikutnya, dia berkembang menjadi ilmu itu sendiri. Dalam perkembangan ini, filsafat bukan lagi menyeluruh atau komprehensif, tapi menjadi sektor sesuai sektor ilmu masing-masing. Contoh, ilmu yang dilahirkan dari filsafat agama, hukum, ilmu, dan lain-lain. Filsafat mempunyai peranan yang mendasar dalam sebuah pendidikan, sehingga keberadaan filsafat yang berasal dari pemikiran seseorang yang dapat mempengaruhi aspek hidup manusia secara tidak perseorangan. Ini sangat diakui keberadaannya karena sifatnya yang sangat rasional dan merupakan buah pemikiran yang berdasarkan empirik yang dilakukan oleh para filosof, sehingga menghasilkan suatu kebenaran yang dapat diimplementasikan teori masing-masing dalam kehidupan yang nyata. Selanjutnya, filsafat merupakan ilmu yang dasarnya adalah pemikiran manusia yang menyeluruh. Bisa dikatakan, filsafat adalah sumber dari segala cabang ilmu. Pengertian filsafat dapat didekati paling sedikit dari segi filsafat dan dalam arti harfiah, filsafat dalam arti operasional, dan dari sudut isinya, dan filsafat sebagai produk atau hasil pemilsafatan. Pengertian filsafat
Ilmu berarti yang mempelajari akan fakta-fakta dari kenyataan yang ada dengan menggunakan logika, etika, estetika, dan teori ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari kebenaran. Banyaknya definisi filsafat yang dikemukakan oleh para filosofis, diantaranya yang tadi di atas. Filsafat dari zaman Thales, yakni Bapak Filsafat, hingga zaman sekarang. Di masa sekarang ini, manusia bercorak individualistis, humanistis, romantis, sehingga manusia cepat beralih pada kepentingan-kepentingan dekat dan dunia, memiliki arti yang lain bagi manusia. Kondisi manusia yang hidup di perkotaan dengan kendaraan, perumahan, dan segalanya yang ada di kota membuat manusia semakin jauh dengan dunia astronomis. Dahulu, bangsa Yunani purba banyak dicemaskan oleh masalah diam dan perubahan, yang mana perubahan yang mereka maksudkan adalah perubahan fisik atau alam seperti atom-atom yang bergerak, air yang mengalir, dan lain-lain. Tapi ketika masalah itu belum selesai, perhatian manusia tertarik ke perubahan-perubahan dalam bentuk lain seperti adat istiadat, hubungan-hubungan, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan keragaman, sementara keragaman menghasilkan banyak penafsiran. Maka, hal itulah yang membuat filsafat tetap ada hingga sekarang. Hanya saja, sekarang ia menjadi penafsiran dari hidup. Maka kondisinya menjadi sama seperti dahulu, di mana filsafat adalah suatu usaha untuk memahami dunia dimanapun kita hidup. Karena kehidupan yang kita jalani penuh kekerasan, maka dorongan untuk berfilsafat terus muncul dan bersemayam dalam kehidupan modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.